Masih berputar. Udah ada tanda direkam. Udah saatnya buka. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan satu bentuk kegiatan belajar, walaupun pembelajaran ini harus kita laksanakan secara daring. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan coba mempelajari kaitan dengan materi pembelajaran statistik ya, statistik yang sudah Bapak sediakan di LMS ya, LMS nanti kita akan buka LMS-nya. Nah, statistik ini ya, statistika memang ini adalah materi pelajaran semester awal ya di kelas 11, di kelas 11. Kemudian di sini juga Bapak sudah sediakan ada video pembelajaran. Nah, sebetulnya video pembelajaran ini juga diambil dari PowerPoint yang sudah Bapak sediakan di PPT yang sudah Bapak share di dashboard di sini ya. Nah, kemudian ada juga GeoGebra ya, di mana GeoGebra ini sebetulnya kalau misalkan kita mau mengerjakan statistik tidak perlu menggunakan perhitungan manual ya, artinya dengan memasukkan data cukup dengan secara tidak berurutan kita bisa langsung mendapatkan grafik histogramnya. Nah, di akhir ini sudah Bapak sediakan juga Google Form ya, ada 5 soal yang mungkin nanti bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran ini Bapak jelaskan ya. Baik, ini ada PPT-nya ya. Bapak coba buka dulu. Pak Imam udah ada? Itu Pak minta diizinkan. Oh, ini ya. Tapi ini hadir semua ya? Hadir Pak. Ini LMS tertutup sama iklan semua ya. Nanti ya. Nanti. Oh, kok sini masuknya? Kembali ya. Oke, Bapak jelaskan sekilas saja ya kaitan dengan PPT yang sudah Bapak share di sini. Yang pertama, sebetulnya bisa kalian nanti langsung buka ya, langsung buka PPT-nya. Ini kaitan dengan statistika ya, contoh soal yang sudah Bapak sediakan di sini, di mana contoh soal ini kaitan dengan masalah konseptual, di mana di sini
salah seorang guru diminta oleh kepala sekolah untuk memberikan laporan kaitan dengan hasil belajar matematika siswa di kelas 11 ya, yang jumlah siswanya 80 ya. Nah, kemudian guru tersebut berencana untuk melaporkan data hasil belajar siswa tersebut dalam bentuk grafik histogram ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di PPT, di situ sudah ada ya. Walaupun histogram di PPT ini Bapak buat secara manual. Nah, untuk menyajikan data tunggal ya ke dalam bentuk data histogram, tentu ada beberapa langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama, kita harus mengurutkan ya. Kalau misalnya mau menghitung secara manual, mengurutkan mulai dari data terkecil, kemudian sampai data. Nah, setelah data itu diurutkan ya, misalkan data terkecilnya 36, kemudian data terbesarnya 86 ya. Itu sudah kita urutkan. Langkah kedua, kita tinggal mencari jangkauan data ya. Harusnya ini bisa dibuka ya. Kok nggak bisa dibuka? Mungkin di ini aja Pak, di file Bapak, di dokumen Pak. Ada kan? Oh, di dokumen ya. Boleh ya di dokumen ya langsung ya. Iya. Nanti ya. Oke. Mohon tunggu sebentar. Bisa terlihat? PPT-nya bisa terlihat? Belum, Pak. Belum Pak. Belum. Belum ya. Oke, baik. Kalau memang belum terlihat, sepertinya mungkin ada gangguan ya. Ada gangguan. Tapi saya coba jelaskan sekilas saja kaitan dengan materi ini. Nah, setelah tadi saya sampaikan kita mencari jangkauan data ya, dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Lalu kemudian langkah yang ketiga kita mencari panjang kelas ya. Ketika panjang kelasnya sudah diketahui, kita buat tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu diambil dari, kalau misalkan kita sudah mengetahui jangkauan datanya, panjang kelasnya dan banyak kelasnya, kita baru bisa membuat tabel frekuensi. Nah, dari tabel frekuensi itu baru kita bisa membuat grafik histogram ya. Nah, dengan grafik histogram, nah contoh yang seperti di PPT ini yang lewat-lewat sebentar nih ya, itu sudah selesai ya, artinya si guru yang tadi pada contoh soal diminta untuk memberikan laporannya kepada kepala sekolah yang tadinya bentuk datanya masih bentuk data yang data tunggal ya, data terurut, tapi setelah si guru tersebut menghitung dengan menggunakan statistik dengan langkah-langkah tadi yang Bapak sampaikan kaitan dengan mulai dari mengurutkan data terkecil sampai data terbesar, kemudian mencari jangkauan data, mencari panjang kelas, mencari banyak kelas. Nah, yang terakhir membuat histogram ya, grafik histogram.
Dengan seperti itu tentu laporan yang diberikan oleh si guru tersebut ya, si guru matematika kaitan dengan hasil belajar matematika siswa kelas 11 di SMK Negeri 13 Pandeglang yang nantinya akan diberikan oleh kepala sekolah kepada kepala sekolah, maka si kepala sekolah tentu dengan mudah cukup dengan melihat grafik tersebut, maka kepala sekolah akan tahu, oh ternyata misalkan nilai matematika di SMK Negeri 13 Pandeglang, misalkan untuk kelas 11 ternyata yang mendapatkan angka 70 sampai sekian berapa persen. Jadi tujuannya seperti itu ya. Nah, sebetulnya apa namanya di PPT ya, di PPT yang Bapak share di sini itu sudah dibuatkan ya, sudah dibuatkan videonya. Jadi nanti silakan kalian tinggal buka videonya. Jadi contoh soal yang Bapak sampaikan tadi sudah dijelaskan full di apa namanya di rekaman video yang sudah Bapak share juga di sini ya. Itu ya. Kemudian yang terakhir seperti yang Bapak sampaikan tadi kaitan dengan GeoGebra ya, GeoGebra. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita menggunakan aplikasi GeoGebra seperti yang tampil pada gambar ini ya, gambar ini, kita tidak perlu yang namanya tahapan-tahapan seperti yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari mengurutkan data terkecil, kemudian mencari jangkauan data, mencari panjang kelas, mencari banyak kelas, membuat tabel frekuensi, dan cukup dengan memasukkan data hasil belajar matematika sebanyak 80 ke apa namanya GeoGebra, maka di sini secara otomatis akan terbentuk grafik histogramnya ya. Kira-kira contoh ini hanya contoh ya. Langsung terbentuk seperti ini. Jadi seperti itu. Itulah menggunakan teknologi. Nah, untuk ini ya, untuk Google Form nanti silakan kalian kerjakan, bisa dikerjakan di rumah nanti. Di sini soalnya hanya ada 5, tetapi kelima soal itu membahas atau mempertanyakan kaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan di pembelajaran ini ya, di sini nih, di PPT, dan juga video yang sudah Bapak buat. Baik, anak-anak sekalian, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, karena tadi mohon maaf, kan kalian cukup apa namanya melihat video, karena di video itu sudah Bapak jelaskan kaitan dengan apa namanya materi statistik secara lengkap. Atau mungkin sudah bisa dipahami? Bisa Pak, Bisa ya. Iya. Kalau memang sudah bisa dipahami dan tidak perlu ada yang ditanyakan, kalaupun nanti ada, nanti silahkan bisa ditanyakan langsung ke Bapak atau mungkin ke teman kalian ya. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap menjaga kesehatan agar kita bisa melaksanakan pembelajaran berikutnya dan tetap menjaga semangat belajar. Demikian ya Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyetopnya di mana ini Pak Tony? Masih yang detik 3 Pak. Masih di sini ya? Ini berhenti aja langsung? Ya. Berhenti merekam. Ini ya?